Banyak instrumen yang menyakitkan dalam pelaksanaan pilkada ini. Lembaga survei loh Pak. Ini pengaruh dan aspeknya sangat luar biasa. Menjamur lembaga survei. Padahal saya pikir lembaga survei itu kan ada yang harus terakreditasi dari KPU itu sendiri. Kenapa dibiarkan lembaga-lembaga survei yang tidak terakreditasi mengeluarkan secara terbuka hasil-hasil survei? Sirekap juga. Saya sependapat. Untuk apa hadir Sirekap kalau kejadiannya seperti pileg kemarin? Nggak usah menyakitkan Pak. PJ-PJ ini sering cawe-cawe. Sebenarnya penyelenggara bisa memahami, bisa menangkap itu Pak. Ada tadi video dokumentasi dikumpulkan, perangkat desa, perangkat inilah diarahkan oleh PJ. Nah sebenarnya seiring dengan abang saya tadi itu tidak boleh juga kita tutup mata dengan TNI Polri. Maaf ini forum kita nih, forum demokrasi, hak konstitusi kami untuk berpendapat. Kenapa? Beliau punya jaringan. Ada Kantipmas, ada Babin Kantipmas. Kalau itu bergerak dan berpihak, pertanyaannya sekarang penyelenggara, seperti apa Bawaslu menyikapi apabila ada keadaan seperti itu Pak? Yang saya hormati Bapak dari KPU, Bawaslu, dan dari DKPP. Saya terkesima tadi penjelasannya, pengalaman pribadi dari sahabat saya, anggota Komisi 2 yang memaparkan bahwa memang sudah menjadi kebutuhan Pak, bukan sekedar keinginan, kebutuhan hadirnya penyelenggara yang betul-betul profesional. Pengalaman abang saya tadi, saya juga ada pengalaman Pak. Di periode kedua saya didiskualifikasi, diperiksa oleh Bawaslu, diputuskan oleh KPU Pusat karena membagi-bagi beras 5 kg. Padahal 5 kg itu Bang adalah kelanjutan dari kebijakan saya 15 kg gratis. Keluar kebijakan Bapak Jokowi beras sejahtera 10 kg. Rakyat menuntut yang 5 kg, tidak mau dia tahu. Gratis 10 kilo dari Jokowi. Saya minta izin di BPKP, BPK. Pada akhirnya dia katakan, ya kalau ada anggaran di batang tubuh APBD Anda, silakan. Saya jalankan, kok saya didiskualifikasi. Tapi Alhamdulillah Mahkamah Agung memutuskan saya dikembalikan sebagai peserta pemilu. Nah, olehnya itu, memang banyak instrumen Pak. Saya minta penyelenggara memahami betul. Banyak instrumen yang menyakitkan dalam pelaksanaan pilkada ini. Apalagi kita harus menyadari ini adalah pilkada pertama kalinya serentak. Tidak serentak saja banyak masalah, apalagi dengan serentak. Siap nggak penyelenggara? Tadi saya tertarik menyangkut lembaga survei loh Pak. Ini pengaruh dan aspeknya sangat luar biasa. Menjamur lembaga survei. Padahal saya pikir lembaga survei itu kan ada yang harus terakreditasi dari KPU itu sendiri. Kenapa dibiarkan ini Pak? Kenapa dibiarkan lembaga-lembaga survei yang tidak terakreditasi mengeluarkan secara terbuka hasil-hasil survei? Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Sirekap juga. Saya sependapat. Untuk apa hadir Sirekap kalau kejadiannya seperti pileg kemarin? Nggak usah menyakitkan Pak. Ya, di forum ini harus penyelenggara menjawab secara konkret. Seperti apa tolak ukur kesiapan Sirekap itu kalau harus digunakan? Ini kami menuntut di forum ini. Saudara penyelenggara, di satu sisi saya mencoba dari Bawaslu, di sini ada pemaparan terkait kerawanan verifikasi dukungan calon. Di poin 3 Pak. Poin 3 itu terdapat ketidakbenaran dokumen pensyaratan administrasi bakal calon. Kata administrasi
Kalau administrasi berarti lembaran-lembaran, Pak. Menurut saya, idealnya persyaratan calon itu bukan syarat administrasi. Syarat administrasi itu adalah syarat formal. Tapi mungkin sebaiknya juga syarat kebenaran material. Ini Pak, syarat kebenaran material. Kalau ada dokumen yang digunakan dan diakui oleh yang mengeluarkan dokumen itu berarti memenuhi syarat formal. Tapi sebab akibat dari keluarnya syarat formal itu tentu kebenaran material. Contoh, ini hanya contoh nih Pak. Tidak tertutup kemungkinan ada paslon yang menggunakan syarat formal yang diduga tidak asli, tapi penyelenggara Bawaslu memproses mengatakan sah, asli. Terus masyarakat melapor ke polisi. Kalau melapor ke polisi berarti ini mencari kebenaran material. Kalau masuk ke wilayah itu Pak, berarti penyelenggara tidak bisa mengambil sikap karena selalu berpatokan kepada kebenaran formil. Nah, olehnya itu, saya ingin sekali menyampaikan di forum ini dengan seizin pimpinan bahwa proses verifikasi data pasangan calon dalam pilkada serentak ini, proses ini diharapkan dapat dilakukan secara selektif agar seluruh pasangan calon yang nyatakan memenuhi syarat layak untuk dipilih oleh masyarakat. Kemarin saya tertarik, saya nonton di TikTok Pak, wawancara Pak Abraham Samad, mantan ketua KPK. Di situ ada narasi dia mengatakan, penyelenggara sebaiknya harus selektif melihat latar belakang pendidikan calon kepala daerah. Karena kepala daerah itulah nanti yang mewarnai bisa tidaknya rakyatnya sejahtera atau tidak, tentu melalui wawasan dan paradigma berpikir. Nah, ini nih Pak. Jadi pada kesempatan ini saya sangat berharap penyelenggara seperti yang dikemukakan abang saya tadi itu tuh sangat menukik itu. Terlalu banyak titik lemah Pak. Kalau kita mau membedah sampai pagi pun tidak akan sampai waktu ini. Tapi yang jelas, kami tadi sudah bertemu juga dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri. Ada satu sisi yang kita teropong, yaitu PJ-PJ di daerah-daerah, Pak. PJ-PJ ini sering cawe-cawe. Sebenarnya penyelenggara bisa memahami, bisa menangkap itu, Pak. Ada tadi video dokumentasi dikumpulkan, perangkat desa, perangkat inilah, diarahkan oleh PJ. Nah sebenarnya seiring dengan abang saya tadi itu tidak boleh juga kita tutup mata dengan TNI Polri. Maaf ini forum kita ini, forum demokrasi, hak konstitusi kami untuk berpendapat. Kenapa? Beliau punya jaringan. Ada Kantipmas, ada Babin Kantipmas. Kalau itu bergerak dan berpihak, pertanyaannya sekarang penyelenggara, seperti apa Bawaslu menyikapi apabila ada keadaan seperti itu, Pak? Mudah-mudahan dengan pendalaman saya yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih pimpinan, terima kasih kepada mitra kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.